Hai, selamat datang di Kaktus Iden Channel. Di video kali ini, aku bakalan bahas mengenai lanjutan dari cerita seri Kensoki. Dan seperti biasa, subscribe dulu channel ini untuk memberikan dukungan atau berbagi di link Saweria yang berada di deskripsi. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita mulai saja videonya. 3, 2, 1. Cerita dilanjutkan keesokan hari setelah perjanjian dibuat, dan semua orang yang berkumpul kemarin akhirnya memulai untuk melakukan pertemuan mereka kembali. Namun, dalam pertemuan kali ini ada Charles yang berada di belakang Christina. Charles nampak terlihat canggung ketika dia dilihat oleh ayahnya. Dan lalu, setelah perjanjian yang dibuat kemarin ditandatangani oleh semua pihak, Vanessa kemudian melepaskan borgol Charles dan menyerahkannya kembali ke Duke Arbor. Sementara Conclair juga lalu berpindah tempat ke samping Celia. Kemudian karena pertemuan mereka sudah selesai, Duke Arbor dan Charles pun akhirnya pergi dari ruangan itu. Sementara pihak Restoration dan Kerajaan Galar masih berada di sana. Menanggapi ini, Celia dan Conclair langsung berterima kasih kepada Christina. Yang mana melihat itu, Christina pun tersenyum lembut ketika dia melihat Celia yang saat ini tersenyum dengan bahagia. Sementara itu, di dermaga kapal, tepatnya di dalam kapal terbang, Charles dan Duke Arbor saat ini sudah memasuki kabin. Dan di sana ternyata sudah ada Rhys yang bersama anak berambut hitam yang sedang duduk di kursi. Melihat Duke Arbor dan Charles, Rhys kemudian bertanya tentang bagaimana hasil dari pertemuan itu. Yang lalu dijawab oleh Duke Arbor bahwa hasilnya adalah cukup buruk untuk memiliki seorang anak yang disandra oleh musuh. Meskipun dia saat ini sudah berhasil untuk mendapatkannya kembali. Menanggapi itu, Rhys selalu mengatakan bahwa hal itu tidak bisa terelakkan dan mereka tidak bisa menyalahkan Charles karena mereka memiliki lawan yang tidak bisa diprediksi. Mendengar itu, Duke Arbor pun langsung bertanya tentang siapa lawan yang dimaksud oleh Rhys. Namun, hal itu dijawab oleh Rhys bahwa Duke Arbor tidak perlu khawatir dan mereka saat ini sebaiknya membahas rencana yang akan mereka lakukan ke depannya. Mendengar itu, Duke Arbor pun mengatakan bahwa dia yakin Christina lah yang membawa harta nasional kerajaan. Dan mungkin saja Christina menyimpan harta itu di wilayah Rodania. Sementara Rhys bertukar informasi dengan Duke Arbor, Charles yang melihat Rhys ada di sini menunjukkan wajah kebingungannya. Dan hal itu kemudian ditanggapi oleh Rhys dengan senyum menakutkan yang ada di wajahnya. Sementara Duke Arbor lalu mengatakan bahwa mereka saat ini akan melancarkan serangan ke Rodania. Mendengar itu, Charles pun langsung menjadi terkejut, mengingat mereka baru saja membuat perjanjian dengan mereka. Menanggapi Charles dengan senyum mengejek, Duke Arbor lalu mengatakan bahwa dia tidak menandatangani perjanjian yang bersifat mutlak, jadi dia masih bisa melakukan sesuka hatinya. Charles masih terlihat bingung. Dan lalu setelah Charles disuruh duduk di samping Duke Arbor pun mengatakan bahwa Christina yang membawa harta nasional kerajaan adalah suatu masalah. Karena jika Christina menggunakan harta itu, maka Charles tidak akan pernah bisa berhasil untuk mengklaim tahta kerajaan. Menanggapi itu, Charles pun langsung bertanya tentang bagaimana mereka bisa menyerang Rodania. Mengingat Rodania adalah kota benteng. Charles tidak mempunyai pengalaman untuk menyerang benteng. Jadi dia tidak tahu tindakan yang tepat untuk melakukan penyerangan. Kapal terbang mereka mungkin saja bisa terbang dengan sangat cepat. Namun hal itu masih akan kalah dengan kecepatan dari transmisi komunikasi. Dan prajurit benteng yang melihat adanya musuh pasti akan langsung bersiap. Dan kemungkinan besar mereka akan menggunakan strategi pengepungan. Yang mana hal itu pasti nantinya akan menyebabkan kerusakan yang cukup besar pada pasukan mereka. Menanggapi itu, Duke Arbor lalu mengatakan bahwa mereka memiliki pasukan yang cukup. Selain itu, rencana penyerangan ini adalah saran yang diusulkan oleh Rhys sendiri. Karena jika Putri Christina sampai kembali ke kerajaan Beltrum, maka semua rencana dan tindakan yang sudah mereka lakukan bertahun-tahun akan menjadi sia-sia. Kemudian setelah Duke Arbor mengatakan itu, Rhys juga menambahkan bahwa sebagai bukti persahabatan mereka, Rhys akan meminjamkan seseorang dalam penyerangan ini. Dan orang itu adalah pahlawan Renji yang saat ini berada di sampingnya. Mendengar itu, Charles pun langsung mengeluarkan tangan dan memperkenalkan dirinya kepada Renji. Namun Renji tidak menanggapi hal itu. Melihat itu, Rhys kemudian menyuruh Charles untuk tetap diam karena Renji dulu adalah seorang petualang yang dikenal sebagai seorang penyendiri. Dan kemudian setelah itu, Rhys selalu menjelaskan bahwa Renji akan memimpin beberapa pengawal Rhys untuk melancarkan serangan mendadak ke arah Rodania. Dan serangan yang digunakan akan cukup kuat untuk menghancurkan pertahanan Rodania sekaligus.
Mendengar itu, Charles awalnya terlihat cukup ragu dengan kekuatan pahlawan, mengingat selama ini pahlawan hanya digunakan untuk urusan politik saja. Namun, Reis kemudian menegaskan bahwa pahlawan adalah senjata yang kuat. Bahkan, pahlawan yang baru saja dipanggil ke dunia ini dapat menggunakan serangan sihir tingkat lanjut, yang mana kekuatannya bisa digunakan untuk membuat serangan dengan skala yang besar. Mendengar itu, Charles pun mengatakan bahwa dia tahu pahlawan Renji memiliki kekuatan yang besar. Tetapi, apakah tidak masalah jika mereka melibatkannya dalam operasi militer? Karena mereka tidak akan bisa menjamin keselamatannya. Yang kemudian hal itu dijawab oleh Renji bahwa dia sudah tahu resikonya. Dan juga dengan penuh percaya diri, Renji mengatakan bahwa dia lebih cocok untuk menjadi tentara bayaran atau petualang daripada dia menjadi pahlawan. Tujuan dari operasi serangan mereka adalah penaklukan Rhodania dan juga untuk mengambil harta nasional kerajaan yang dibawa oleh Putri Christina. Jadi serangan mereka akan dilancarkan sesaat setelah Putri Christina kembali ke Rhodania. Dan lalu untuk penyerangan kali ini, Duke Arbor kemudian menyuruh Charles untuk bergabung dalam pasukan pengintaian. Charles tidak akan memimpin pasukan pengintai dan tugasnya hanyalah menyampaikan laporan kepada pasukan utama saja. Mendengar itu, Reis pun tahu bahwa Duke Arbor bertindak dengan sangat hati-hati karena dia menggunakan Charles untuk mengawasi tindakannya. Dan juga selain itu, dengan senyum di wajah, Reis pun berpikir tentang apakah Haruto Amakawa yang sudah menjadi Transcendent masih akan ikut campur dengan urusan temannya. Dan dalam rencana penyerangan ini, hanya Reis lah yang tahu tujuan tersembunyi dari penyerangan di Rhodania. Kemudian, keesokan paginya, di depan kastil kerajaan Galar, Christina, Flora, Conclair, dan Celia sedang berpamitan dengan yang lainnya. Hari ini adalah hari di mana mereka akan kembali ke Rhodania. Dan sebagai pengawal, Sarah, Orpia, dan Alma akan ikut juga dengan mereka. Sementara Koki dan Kayako akan tetap tinggal untuk menjaga Miharu dan yang lainnya. Melihat Celia memiliki banyak teman, Conclair pun nampak terlihat bahagia. Sementara di atas mereka saat ini, Ryo dan Sora masih terbang melayang untuk mengawasi mereka. Dan berdasarkan laporan Aisyah yang saat ini dalam wujud roh, Aisyah memberitahu Ryo bahwa Celia nampaknya akan pergi ke Rhodania. Dan sesuai dengan rencana mereka, Ryo dan Aisyah akan berpencar. Ryo dan Sora akan pergi ke Rhodania untuk mengikuti Celia. Sementara Aisyah akan tetap di kerajaan Galar untuk mengawasi Miharu. Kemudian di sisi lain, tepatnya di sebuah ruangan di wilayah Rhodania, saat ini Hiroki, Rei, Kota, dan Roana sedang berfokus untuk membuat novel ringan pertama mereka. Hiroki bertugas untuk menulis cerita, sementara Rei dan Roana akan melakukan pengeditan, serta Kota nantinya akan membuatkan ilustrasi untuk novel mereka. Mereka berempat nampak terlihat cukup menikmati pembuatan novel itu. Bahkan Hiroki berterima kasih ke Roana karena dia telah membantunya. Namun ketika mereka berempat sedang mengerjakan novel sambil bercanda, tiba-tiba ada seorang kesatria yang memberitahukan laporan bahwa Putri Christina telah kembali dari kerajaan Galar. Mendengar itu, Roana kemudian meminta izin kepada Hiroki untuk menyambut Putri Christina. Sementara Hiroki, Rei, dan Kota tetap di ruangan itu sambil memuji kebaikan dari Roana. Sementara itu, di sisi lain, di air terjun hutan di dekat Rhodania, Charles saat ini sedang menunggu kedatangan Reis, Renji, dan juga pasukan kesatria Griffon, yang mana mereka saat ini sedang menyusup ke dalam wilayah Rhodania. Total kesatria yang dibawa oleh Reis adalah 12 orang. Dan lalu setelah menunggu, Reis dan Renji akhirnya pun sudah kembali. Dan mereka memberitahukan bahwa Putri Christina nampaknya berada di kapal terbang yang baru saja mendarat. Mendengar itu, Charles pun langsung mengangguk dan mulai menuliskan pesan untuk dikirimkan kepada ayahnya. Putri Christina tiba di Rhodania pada sore hari. Dan Charles memberitahu ayahnya bahwa penyerangan akan dilakukan pada besok pagi. Kemudian keesokan paginya, tepat setelah matahari terbit di Rhodania, alarm darurat tiba-tiba berbunyi. Yang mana hal itu membuat Christina menjadi kaget. Namun tak lama setelah itu, Duku Genet dan Marcus Rodan memberitahukan bahwa mereka saat ini sedang diserang. Dan saat ini ada kapal terbang pasukan kerajaan Peltrum berada di wilayah perbatasan. Menanggapi ini, Duke Genet kemudian menyuruh Christina untuk segera mengungsi ke kerajaan Galar bersama Hiroki dan Flora. Namun Christina ternyata menolak untuk mengungsi dengan alasan bahwa dia adalah pemimpin Restoration. Jadi dia akan tetap bertahan.
Dan untuk mengatasi masalah ini, Christina kemudian menunjuk Marcus Rhodan untuk memimpin pasukan pertahanan mereka. Tetapi di saat Christina, Dukugyeonot, dan Marcus Rhodan sedang membuat rencana mereka, Hiroki dan Flora tiba-tiba menghampiri mereka dan bertanya tentang apa yang sudah terjadi. Mendengar itu, Christina lalu menjelaskan bahwa mereka saat ini sedang diserang. Namun, karena kapal terbang musuh akan memakan waktu untuk sampai di kota, Christina kemudian menyuruh Hiroki dan Flora untuk segera menaiki kapal terbang mereka dan pergi untuk mengungsi ke kerajaan Galar. Menanggapi itu, Flora pun langsung bertanya tentang bagaimana dengan Christina. Yang lalu dijawab oleh Christina bahwa dia adalah putri pertama dan juga pemimpin Restoration. Jadi, jika dia mengungsi, dia akan pergi dalam urutan yang terakhir. Selain itu, sebelum Hiroki dan Flora pergi, Christina membawa Flora ke dalam ruangan lain dan mengatakan bahwa dia akan memberikan sesuatu. Sementara itu, di atas langit Rodania, Rio dengan frustasi nampak melihat ke arah Celia, Sarah, Orbia, Alma, dan juga Conclair yang saat ini sedang menuju ke dalam Wisma. Rio saat ini sudah menjadi seorang transcendent. Jadi, jika dia sampai membantu seseorang atau kelompok tertentu, maka dia akan melupakan semua orang. Melihat betapa frustasinya Rio, Sora kemudian mengingatkan Rio bahwa topeng mereka hanya berjumlah 5. Topeng mereka bisa digunakan untuk melanggar aturan transcendent, tetapi topeng itu hanya bisa digunakan untuk 1 kali saja. Mendengar Sora, Rio pun akhirnya bisa menjadi lebih tenang, dan Rio kemudian memutuskan untuk melihat situasi ini lebih lama lagi. Jika dilihat dari ekspresi Rio, Sora tahu bahwa Rio sangat peduli dengan Celia dan yang lainnya, yang mana mengawasi dan tidak melakukan apapun akan sangat menjadi hal yang menyakitkan. Kemudian di suatu ruangan dalam Wisma, Christina kemudian mengeluarkan sebuah cincin dari brankas tersembunyi, dan dia memberikan cincin itu kepada Flora. Cincin itu adalah harta nasional kerajaan Beltrum yang digunakan dalam ritual suksesi tahta kerajaan. Mendengar fakta itu, Flora pun menjadi takut. Namun, Christina kemudian menjelaskan bahwa dia akan menggunakan cincin itu ketika waktunya sudah tiba. Tetapi, jika sampai terjadi sesuatu dengannya, maka Flora lah yang harus menggantikannya. Jadi, Flora harus menyembunyikan cincin itu sebaik mungkin. Mendengar itu, Flora pun nampak akan menangis dan menyuruh kakaknya untuk tidak mengatakan hal itu. Dan Flora juga mengatakan bahwa dia mungkin akan menyimpan cincin ini. Tetapi Flora tetap akan mengembalikan cincin ini kepada Christina. Jadi Flora kemudian meminta Christina untuk tetap selamat. Menanggapi itu, Christina pun tersenyum dan lalu memanggil Vanessa yang berada di luar untuk mengantar Flora ke tempat Hiroki. Sementara Christina akan kembali ke kantor pusat dari Restoration. Dan lalu di saat Christina sampai di kantor pusat, ternyata di sana sudah ada Celia, Conclair, Sarah, dan juga yang lainnya. Melihat itu, Christina kemudian menyuruh mereka untuk segera pergi ke pelabuhan dan mengungsi ke kerajaan Galar. Sarah, Orbia, dan Alma adalah orang luar Restoration. Jadi Christina tidak bisa meminta bantuan mereka. Selain itu, Christina juga tidak bisa meminta bantuan dari Conclair karena hal itu nantinya akan merusak perjanjian yang sudah mereka buat. Meskipun Christina sendiri tidak tahu sejauh mana Duke Arbor akan melanggar perjanjian yang sudah mereka buat. Mendengar itu, Conclair pun hanya bisa menunduk dengan ekspresi yang pahit. Dan lalu Celia, Conclair, dan yang lainnya pun kemudian segera bergegas menuju ke pelabuhan. Sementara kapal terbang kerajaan Beltrum akhirnya mulai terlihat dari kota. Menanggapi itu, Marcus Rhodan kemudian memerintahkan penyihir dan kesatria Griffon untuk segera keluar. Rodania memiliki lebih dari 300 pasukan Griffon, dan hal itu siap digunakan untuk mengepung musuh yang akan segera mendarat di danau. Tetapi di luar perkiraan mereka, kapal terbang musuh ternyata tidak mendarat di danau. Idealnya, kapal musuh seharusnya turun di danau untuk mengarahkan pasukan darat mereka untuk merebut kota. Tetapi kapal itu ternyata malah melewati danau itu begitu saja dan terus terbang ke arah kota. Melihat itu, Marcus Rhodan pun menjadi kesal karena dia tidak bisa mengerti apa yang sedang dipikirkan oleh musuh saat ini. Karena dari sudut pandang pasukan Griffon, kapal terbang memiliki ukuran yang sangatlah besar dan hal itu bisa menjadi sasaran empuk bagi para penyihir.
Selain itu, jika kapal terbang musuh berniat mendarat di pelabuhan kota, maka pasukan darat bisa langsung mengepung mereka semua. Dan lalu, menanggapi situasi ini, Marquis Rodan kemudian memerintahkan seorang penyihir yang berada di Falcon untuk meluncurkan sihir suar, yang mana itu adalah instruksi tambahan untuk pasukan mereka. Namun, tak lama setelah suara itu diluncurkan, pasukan Griffon musuh akhirnya mulai terlihat. Pasukan itu berjumlah 12 orang. Dan hal itu merupakan jumlah yang terlalu kecil untuk sebuah pasukan khusus. Yang mana hal itu kemudian membuat Marquis Rodan berpikir bahwa ini adalah serangan bunuh diri dari musuh. Tetapi setelah Duke Genot mengamati lebih lanjut, Duke Genot menyadari bahwa salah satu dari mereka adalah unit naga dari Kekaisaran Proxia. Namun meskipun begitu, Marquis Rodan yang juga melihat itu masih menyimpulkan bahwa 12 orang itu adalah kesatria udara pada umumnya. Jadi dia tetap akan melancarkan serangan sesuai dengan rencana sebelumnya. Namun tanpa diduga, ternyata ada seseorang yang berada dalam pasukan musuh yang memiliki kekuatan yang berada di luar akal sehat. Dan saat ini dia sedang membalik taktik serangan yang dilancarkan oleh Marquis Rodan. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kelanjutannya akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian suka, dan jangan lupa berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan, dan goodbye.